الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah mempertemukan kita secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Muhammad Yunan STHI. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada kami dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah ke depannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah kesempurnaan alam semesta. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4. Sebenarnya kesempurnaan alam semesta ini sudah dipelajari para ilmuwan ruang angkasa sejak zaman Yunani dan Romawi. Zaman kejayaan kerajaan Islam dinasti Umayyah di Damaskus dan Toledo Spanyol serta dinasti Abbasiyah di Baghdad abad ke-8 hingga ke-15 Masehi. Kemudian kajian tentang kesempurnaan alam ruang angkasa ini dilanjutkan para ilmuwan barat seperti Immanuel Kant dari Jerman. Nah, jika dibandingkan dengan umur bumi yang diperkirakan mencapai 4,5 miliar tahun, alam semesta jauh lebih tua dan diperkirakan mencapai usia 15 miliar tahun. Sementara keberadaan manusia di bumi baru mencapai hitungan jutaan tahun, seperti manusia purba di Sangiran dan Flores. Jadi, keberadaan manusia di bumi belum seberapa jika dibandingkan dengan umur bumi yang sudah begitu tua. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an telah menerangkan awal kejadian alam semesta, di mana dahulunya berupa gas dan seluruh benda langit di alam semesta dahulunya adalah satu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan juga Al-Quran menerangkan kalau langit dan bumi diciptakan dalam 6 periode. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Quran surah Hud ayat ke-7. Jadi keterangan Al-Quran tersebut ternyata dibenarkan para ahli astronomi sekarang. Padahal ayat itu diturunkan 15 abad lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Memang Allah menciptakan alam semesta ini tidak dengan main-main tetapi sungguh-sungguh. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin.
Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Al-Anbiya ayat 16. Maka seluruh benda di alam semesta ini berotasi dan berevolusi secara teratur, tidak berubah dan selalu berlawanan dengan perputaran gerakan jarum jam sesuai sunnah Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, mereka semuanya tunduk dan patuh atas kehendak dan perintahnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Al-An'am ayat 101 sampai 104. Jadi mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.